Ya, saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami etika profesi dengan anggota George Kumaat, Rando Lolong, Sebastian Sondat, Jeremia Senduk, dan Reynaldo Tumiwa dengan topik confidentiality, integrity, dan availability dalam teknologi informasi. Dalam menjaga keamanan jaringan, diterapkan hukum dasar yang biasa disebut CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Dalam menjelaskan confidentiality akan dilanjutkan oleh teman saya, Jeremia Senduk. Dipersilakan. Confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Contoh-contoh serangan yang dapat terjadi dalam aspek confidentiality. Yang pertama, sniffing. Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Yang kedua adalah keylogger. Keylogger adalah sebuah program software yang berfungsi untuk memantau aktivitas korban dan memberikan akses pada peretas ke data pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah social engineering. Social engineering adalah seni memanipulasi orang sehingga mereka memberikan informasi rahasia. Selanjutnya, yang akan menjelaskan cara melindungi aspek confidentiality adalah teman saya, Rando Lolo. Cara melindungi dalam aspek confidentiality. Yang pertama, membatasi akses. Tentunya dengan menggunakan firewall. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh pihak yang tidak diinginkan di internet. Yang kedua, melakukan enkripsi. Enkripsi adalah mengubah data menjadi kumpulan simbol yang sulit untuk dibaca. Semakin kuat atau semakin rumit enkripsi pada suatu file, maka keamanan data akan semakin terjamin. Yang ketiga adalah membuat kebijakan keamanan informasi atau security policy. Security policy adalah sebuah dokumen keamanan informasi yang berisi prinsip dan strategi tentang berbagai cara yang harus dilakukan untuk mengontrol dan mengatur tata cara mengamankan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, integrity akan dijelaskan oleh teman saya, Farkumat. Oke, integrity atau integritas adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak akan diubah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Integrity sendiri berarti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan terhadap data untuk setiap waktu hingga seterusnya. Data tidak boleh diubah pada saat transit. Kemudian, langkah-langkah tertentu juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak bisa diubah-ubah oleh orang yang tidak mempunyai kepentingan. Misalnya para peretas yang ingin melakukan manipulasi data, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh-contoh serangan yang dapat terjadi dalam aspek integrity. Yang pertama, malware. Contohnya ransomware. Aplikasi yang mengubah data pada komputer dan dienkripsi dengan kunci yang disembunyikan oleh pihak penyerang. Yang kedua, man in the middle. Man in the middle attack atau MITM merupakan istilah yang digunakan ketika hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak seperti user dan website. Selanjutnya, cara melindungi dalam aspek integrity akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, menerapkan strong encryption atau enkripsi yang kuat pada media penyimpanan dan transmisi data. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengaturan khusus. Enkripsi yang dibutuhkan pada data, sehingga data yang disimpan atau dipindahkan, kerahasiaannya dan keamanannya tetap terjamin. Yang kedua, menerapkan strong authentication dan validation pada setiap akses file atau akun login atau action yang diterapkan. Dengan autentikasi yang kuat, maka sistem akan meminta sesuatu yang diketahui pengguna, seperti password atau password atau PIN
sesuatu yang dimiliki pengguna seperti token atau sertifikasi software, dan sesuatu yang berada pada pengguna seperti sidik jari atau retina. Yang ketiga, menerapkan akses kontrol yang ketat ke sistem, yaitu setiap akun yang ada harus dibatasi hak aksesnya. Akses kontrol pada umumnya diimplementasikan dengan memberikan izin dan hak terhadap objek secara spesifik. Selanjutnya, availability akan dijelaskan oleh teman saya, Sebastian Sondak. Ya, oke. Availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan. Memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait bila mana diperlukan. Berikut adalah contoh-contoh serangan yang dapat terjadi dalam aspek availability. Yang pertama, denial of service atau DOS. Para peretas biasanya mengganggu availability website menggunakan beberapa jenis serangan, salah satunya adalah DOS attack. Serangan tersebut dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan, atau sistem untuk mengganggu lalu lintas normal. Jika peretas berhasil melakukannya, maka akses website dapat menghilang atau bekerja dengan sangat lambat. Akibatnya adalah hang, crash, atau server menjadi lambat sehingga data di dalam sistem tidak bisa diakses. Yang kedua, ping of death adalah serangan ping yang oversize. Dengan menggunakan tool khusus, si penyerang dapat mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korbannya. Dalam banyak kasus sistem yang diserang, mencoba memproses data tersebut, error yang terjadi menyebabkan sistem crash, freeze, atau reboot. Yang ketiga, spam. Spam sering kita definisikan sebagai email sampah yang tak diundang, news group, atau pesan diskusi forum. Spam bisa merupakan iklan dari vendor atau bisa berisi kuda Trojan. Spam pada umumnya bukan merupakan serangan keamanan jaringan, akan tetapi hampir mirip DOS karena akan menyulitkan dalam memilah mana informasi tersedia yang tepat. Selanjutnya, cara melindungi dalam aspek availability akan dijelaskan oleh Rando Lolo. Cara melindungi dalam aspek availability. Yang pertama adalah redundant. Redundansi adalah kemampuan suatu sistem untuk tetap berfungsi dengan normal walaupun terdapat elemen yang tidak berfungsi. Hal ini biasanya dicapai dengan memiliki komponen backup yang berfungsi sama dengan elemen sehingga bisa membuat sistem alternatif. Yang kedua adalah backup. Backup adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga adalah membuat sistem recovery center. Sistem recovery center adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat IT, sistem, aplikasi, dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran, korsleting listrik di data center internal. Dengan sistem recovery center, pengelola sistem informasi dapat mengalihkan seluruh aktivitas operasi ke co-location atau lokasi center di luar lokasi perusahaan untuk sementara waktu. Yang keempat adalah business continuity planning. Business Continuity Plan atau BCP sendiri adalah strategi atau proses penyusunan sistem preventif dan kuratif dalam rangka mengurangi atau mencegah dampak terjadinya krisis terhadap aktivitas bisnis yang normal. Ya, dari materi-materi yang telah kami sampaikan tadi, kami telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan diketahuinya ancaman pada CIA dan cara-cara melindungi ketiga aspek pada CIA, confidentiality, integrity, dan availability,
maka keamanan sistem dan informasi bisa semakin terjamin. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.